Ya ngapura iki lek kula salah nggih ngapunten, enggak usah dimasukkan di hati. Ngaji segoro kudu pinter, kudu tatak, kudu cerdas. Di dalam pengamatan saya, agama Islam di Indonesia ini lagi dibentur-benturkan, lagi diadu domba. Bahkan kalau bisa mau disekulerkan semua, diliberalkan semua, dibuat abu-abu semua. Kalau iso klimaksnya le iso loh ya, ditarget seperti Andalusia. Dia akan mewarisi tahta harta orang tuanya yang hafal Quran. Syukur-syukur jadi presiden dia. Kan gitu, jadi menteri agama yang pinter bahasa Arab. Oh, nah, itu apa kok guyu iki? Aku ora paham. Saya itu kalau memberikan keterangan ahli di pengadilan itu honor bersihnya 1 jam bicara di pengadilan itu 20 juta. Di luar tiket pesawat, hotel, dan kalau saya pengen leleh duding. Saya pernah memberikan keterangan ahli di pengadilan Medan itu waktu itu gubernurnya Pak Pujo itu yang ketangkep KPK itu ya. Loh, apa salahnya? Itulah hukum positif karena keadilan diletakkan pada penegak hukum. Kalau penegakannya hukum korup selesai. Hukum Islam lebih maju dari itu. Polisi ini mbok sogok, jaksa ini mbok sogok, hakim ini mbok sogok, sepanjang keluarga korban tetap menuntut mati. Gus Nur dengan pengalamannya yang luar biasa. Rindu tertinggi itu ternyata bukan rindu pada tiap hari yang kita lihat, malah kita rindu itu kepada sosok yang belum pernah kita lihat. Sampai Rasulullah menyampaikan, beliau mencari ikhwani. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kami ini temanmu bukan. Kalian itu adalah sahabatku. Temanku itu adalah mereka kelak tidak melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Guru-guru semua, takmir masjid, hamba Allah yang hadir tanpa terkecuali, insyaallah kita semua mudah-mudahan ditakdirkan husnul khotimah sama Allah ya. Di fase yang mulkan jabarian ini, mudah-mudahan yang hadir di sini ditakdir sama Allah ngenggambara Islam yang seperti bara api ini, mudah-mudahan kita semua kuat. Nggih. Bahkan semakin disehatkan jasmani, rohani, ekonominya insyaallah. Amin. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tadi saya dengar ini yang kedua, berarti yang pertama saya nggak datang nggih di sini. Ah lah ya. Waktu itu saya masih mondok ya. Sekarang udah khatam. Alhamdulillah 10 bulan ya, alhamdulillah. Oh, pernah ngaji di sini. Baik, jadi ini ngaji segoro, saudaraku. Segoro itu lintas dimensi, Pak. Jadi kalau ada yang nanya ngaji segoro ku ya apa? Nah, barangkali ada Pak Polisi, Pak Intel nggih, saya jelaskan. Ngaji segoro itu ngaji lintas dimensi, ruang dan waktu. Jadi yang hadir ini kalau jenengan jeli ini bukan manusia aja Pak, ada jin, ada genderuwo itu. Memang jenengan raketok gitu kan. Tinggal dirubah dikit resolusi retina mata jenengan kelihatan nanti. Namanya ngaji segoro ya. Jadi apapun yang masuk ke sini, kepentingan apapun, niat apapun, melebur ini dilebur dadi apik. Kan mungkin ada yang niat baik cari ilmu, tapi ada yang niat elek. Oh, tak rekame, tak syutingi, tak goleki sing elek-elek tok misalnya nggih. Apapun niatnya tapi masuk ke sini selesai, hilang semua. Kita memaafkan apapun niatnya jenengan. Karena kita ini berangkat dari lillahi ta'ala, apapun hak lillahi ta'ala. Itu niatnya Pak. Saman goleki kepentingan kami ini tidak ada. Golekno wis kepentingane apa ya. Mboten enten Pak. Ini saya tak ngulang-ulang bahasa yang sudah basi. Jangankan jenengan, saya aja bosen. Saya punya pesantren itu sampai sekarang gratis loh Pak, di Palu itu 3 lantai itu. Kalau gratis anaknya orang miskin wajar Pak, ini anak wong sugih tetap gratis, ndak berlaku subsidi silang. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis. Jadi apa kepentingannya? Nggak ada Pak.
Jadi anaknya ada orang kaya itu ibunya itu ngasih uang, namanya orang kaya kan, ustaz gitu. Jadi orang Palu Sulawesi itu kalau manggil ustaz, ustaz. Ustaz, sedekah ustaz, diterima leh, ada lehnya. Apa ini bu? Sedekah ustaz gitu. Nah, kebetulan kan ada tulisannya gratis itu di tembok itu, gratis itu. Loh bu, coba baca bu gitu, gratis. Iya ustaz, tapi anak saya mondok di sini, tak enak kalau tak sedekah gitu. Dia ngeng, nadane ngomongin loh pak. Bu, tampil tajak guyon, tak kasih ekspresi gimmick wajah yang tidak menyinggung perasaannya. Saya ngomong gini, bu, uangnya anda nggak laku di sini bu. Sak miliar, sak triliun gak payu nang kene bu duitmu. Sing penting anakmu gelem ngaji, gelem ngapalno Quran, itu sudah lebih dari dunia dan isinya. Kalau ngonten Pak. Tapi kan ndak enak ustaz, ini kan sedekah, dosa menolak rezeki leh gitu. Lale-lale matamu, lale-lale. Nang jero ati ya. Wes ngene, tak ambil solusi. Ustaz sini. Sing ngajar ora wong 13, Pak. Sini Sat. Wes teko. Ki duit ibu trimon, tukokno beras, telur, minyak terserah, tinggu mangan arek-arek. Akhirnya diterima. Itu solusinya Pak. Jadi apa kepentingannya? Tidak ada. Sama lihat saya di YouTube, Pak Taufik, Pak Wahyu lihat di YouTube ngomongnya belak-belakan, ya nggak ada kepentingannya. Ya kepentingannya menarik perhatian Allah aja. Mudah-mudahan kalau memang Indonesia ini dalam azabmu ya Allah, ya gagal no nek iso ya Allah, cancel nek iso ya Allah. Kalau memang harus tetap terjadi yo istana wae ngono. Ora sarene. Solo ya bagian sumber. Aku harus sumber melu-melu aku. Ini ngaji segoro gini Pak, tidak ada kepentingannya kecuali semata-mata lillahi ta'ala. Itu yang pertama Pak. Nggak ada subsidi silang. Yang kedua, Malang ke sini lewat darat. Mobilku lek tak kei pertalet nyanyi Pak, ora gelem Pak. Moh. Jauh pertamak Pak. Pertamak kae njaluk sing turbo. Nek tak isi sing anu klontang. Lho Pak, terus villa, hotel itu kita semua yang biayai, sanes jenengan. Dari mana kepentingannya? Jadi kalau ada Pak polisi mau lapor monggo ten komandane. Gus Nur gak duwe kepentingan dan gitu ya. Ustadz Wahyu, Pak Taufik gak ada kepentingan dan. Kita hanya semata-mata amar ma'ruf nahi munkar ini, Pak. Nah, kita biaya sendiri. Jadi ngaji segoro ini gak ada sponsornya. Kita tolak Pak, pasti ini. Kalau ada caleg datang ke sini nebeng ngono, ngamplop 2 miliar numpang segoro, wallahi tak rain nak urap nang raine duit ya. Ra payu nggih Pak Taufik. Kados pengacara Nanang Slamet. Duitnya disebar ning polsek. Oh nggih duncang ngono ya. 40 juta. Ngonten Pak. Kami tidak punya kepentingan. Tidur di villa bayar sendiri, di hotel bayar sendiri. Tapi nanti kalau seandainya ada kotak keliling, ada apalah infak, ya itu mungkin dikasihkan ke masjid ini, infak masjid, atau mungkin untuk panitianya ganti ki, ini lho Pak. Wis sampean gak mikir rasa mikir amplop, aku ora butuh amplop. Nggih, insyaallah seperti itu. Apa sih semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah, pertemuan ini lho Pak. Silaturahim ketemu wong cilik ngene iki lho. Menyatukan gelombang resonansi yang positif, disadap sama alam, diproses, diturunkan lagi kepada jenengan, berubah jadi maunah, fadilah, karomah gitu kan, kesehatan, sehingga besok pagi rezekinya sama lancar, rumah tangga sama sakinah mawaddah warahmah, terus sing loro waras, terus dongone dikabul. Maka dari Solo memancar aura positif, disebar ke seluruh Indonesia, jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ngono Pak. Niku nggih, jadi ndak ada kepentingan. Pripun? Deal nggih, clear nggih. Insyaallah. Lek ora percaya monggo sampean goleki, enggak ada, Pak. Wis aku rasa ngaji, nanti yang ngaji beli aja lah. Aku tak kisi-kisi wae. Nah, iki aku njaluk donga nang sampean. Ya, 10 menit lah, 5 menit. Saya minta doa. Saya lagi bangun lagi nih pesantren di Singosari Malang. Pesantren tahfidz Quran gratis, tis ping 7 Pak. Nah,
Artinya apa? Memang bener-bener anaknya orang kaya gratis, anaknya miliarder gratis, anaknya kaum duafa gratis. Kita akan buat harta nggak berlaku di hadapan Al-Quran. Kita akan buat replika peradaban Islam. Kita akan buat miniaturnya Madinah. Ya ngapura nggih, kalau salah nggih ngapunten, nggak usah dimasukkan di hati. Ngaji segoro kudu pinter, kudu tatak, kudu cerdas. Di dalam pengamatan saya, agama Islam di Indonesia ini lagi dibentur-benturkan, lagi diadu domba. Bahkan kalau bisa mau disekulerkan semua, diliberalkan semua, dibuat abu-abu semua. Kalau iso klimaksnya lah iso loh ya, ditarget seperti Andalusia, ya kan, Filipina, Singapura. Ini dalam pengamatanku lah, jenengan boten cocok, boten apa-apa. Lah terus aku, lah apa yang harus aku ambil tindakanku? Lek ceramah tok ya gak akan ada hasilnya. Lah terus gimana ya Allah? Maka salah satunya ya sudah, akan aku infakkan hartaku, waktuku, pemikiranku, tenagaku untuk jalan Allah. Wabil khusus akan aku ciptakan, lahirkan beribu kalau bisa berjuta-juta penghafal Quran. Niku pun ya apa maneh? Loh, agama Islam dek kene kok dirusak ngene ya? Kok disekulerno kabeh ngene apa iki? Lah ya apa iki? Ya apa iki? Lek gitu tok kan percuma, Pak. Terus ceramah bab datang bulan, percuma, Pak. Bab fikih, bab wudu ndek kene ora kurangan. Ya wis, berarti ambil tindakan. Gimana? Bikin pesantren, lahirkan penghafal Quran sebanyak-banyaknya. Jadi kalau anaknya orang miskin yang ngaji, semoga besoknya jadi orang miskin yang soleh. Syukur-syukur diangkat derajatnya jadi orang kaya yang soleh, hafal Quran. Kalau ternyata dia anaknya orang kaya, berarti besok dia akan menjadi pengusaha yang hafal Quran. Dia akan mewarisi tahta harta orang tuanya yang hafal Quran. Syukur-syukur jadi presiden dia. Amin. Kan gitu, jadi menteri agama yang pinter bahasa Arab. Oh, no. Iki apa kok guyu iki? Aku ora paham. Jadi akhirnya mungkin aku berandai-andai terus santriku jadi presiden tenanan hafal Quran. Terus tiba-tiba datang ke pesantren, "Assalamualaikum Gus, aku santrine sampean, tak bangun ya pondokmu ya no matamu, mulih. Aku ora butuh duitmu." Nah, gitu kan. Pokoknya kita buat uang nggak berlaku di hadapan Al-Quran. Kita yang akan infak, harta, tenaga, pikiran infak. Kita akan lahirkan berjuta-juta penghafal Quran dan kita akan bangun ini bahtera Nuh seperti ini. Aku lagi bangun bahtera Nuh ini, Pak. Lek sampean ngaji segoro iki apa to? Saya lagi membangun bahtera Nuh ini. Sing gelem numpak, gak gelem gak apa-apa, kelelep karepmu. Gitu, Pak. Dasarnya lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apa-apa. Karena dalam pengamatanku ya nggak lama lagi juga akan ada tsunami, ada likuifaksi, ada gempa, tsunami akhlak sudah. Peradaban akhlak rusak sudah, tinggal tsunami yang nyata ini nggak lama lagi. Ayo gawe bahtera Nuh, gitu loh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Sambung doanya ya, lokasinya di Singosari Malang. Insya Allah seperti itu. Apalagi di dalam tahanan kemarin 10 bulan, Masya Allah. Kalau tak bukukan itu mungkin kalau 1000 halaman kurang, Pak. Pengalaman-pengalaman spiritual di dalam penjara itu udah nggak bisa dilukiskan. Oh ini ternyata ya. Mulia, Pak, nggak tambah hina saya di sana. Ya tergantung kasusnya ya. Nek sampean mlebu kasus uang palsu ya remek awakmu ya. Kriminal, tambah tidur kamar mandi sampean. Dibully, digundul, dipelontos, ngongkon post up, ngongkon berangkang, apa mana lek pelecehan seks. Diudani sampean, diwajar. Manuke sampean kowe balsem kayak lombok itu diajar, Masya Allah. Saya enggak masuk takbir, disambut takbir, Pak. Ternyata udah kenal semua sama saya, alhamdulillah. Nah, jadi enggak ada celah untuk ngeluh, Pak. Ternyata di penjara itu Allah kasih kemudahan-kemudahan, kasih kemuliaan-kemuliaan, dan akhirnya bisa bikin 1 lagu, bisa bikin 10 lagu. Alhamdulillah. Iya, 1 buku 10 lagu. Sudah lihat belum lagunya? Nanti dilihat di YouTube Gus Nur 13 official. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Punya beliau juga. Yang pertama Hakikat Rindu. 5 menit lagi ya, apa-apa ya. Hakikat Rindu, Pak.
Malam-malam nangis aku eling bojo, Pak. Kangen bojo, kangen anak, Pak. Ya Allah gitu kan, terus semakin aku rindukan, semakin aku menangis, ternyata sampai di satu titik, oh hanya sebatas ini. Masih aku celuk bojoku sampai bernangis darah pun nggak mungkin bisa datang istriku. Nggak akan bisa masuk nemeni sampai ke dalam penjara. Kenapa? Dihalangi oleh ruang dan waktu, dihalangi oleh tembok penjara. Kangen anak, kangen pengacara. Pak Taufik, ya percuma. Pak Taufik nggak bisa juga datang nemani ke dalam penjara. Semua lawyer nggak bisa, Pak. Oh, jadi itu maka tercipta lagu Hakikat Rindu. Lama pengacara tak celuk-celuk, tak panggil-panggil nggak datang. Istri anak tak panggil-panggil nggak datang. Ya Allah, sopo iki ya Allah. Maka tiba-tiba semakin memuncak, sedih nangis. Tiba-tiba mentok satu nama, deng. Oh iya, ada satu nama yang ternyata bisa tembus ke dalam tembok penjara ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi lagu Hakikat Rindu yang semula aku ciptakan untuk anak istriku berubah hakikatnya, dimensinya untuk Rasulullah. Boleh tak kasih cuplikan liriknya? Nah, kurang lebihnya gini. Betapa aku sangat merindukanmu, aku tak sanggup hidup tanpamu. Kok meneng? Betapa aku sangat merindukanmu, aku tak sanggup hidup tanpamu. Itu untuk anak istri, Pak, awal-awalnya, Pak. Tapi karena mereka nggak bisa datang, pengacara nggak bisa datang, akhirnya balik untuk Rasulullah. Oh, ternyata Rasulullah bisa loh, Pak. Walaupun bersemayam di Mekah sana, di Madinah ya, beliau bisa hadir menembus tembok penjara, bahkan lintas benua, bahkan lintas dimensi ruang dan waktu. Waktu itu dini hari aku itu nangis itu. Mungkin di Mekah sudah asar mungkin. Berarti kan beda ruang dan waktu, Pak. Ternyata hadir, ya Allah, tambah lama tambah dingin. Ya Allah, terasa itu zatnya Nabi Muhammad itu. Ini refnya ini. Mungkin ibarat kata, aku bisa hidup tanpa siang. Mungkin ibarat kata, aku sanggup hidup tanpa malam. Dilihat di YouTube yang nyanyi istriku, Pak, bagus, Pak. Kalau aku pales, Pak. Mungkin ya Allah aku bisa hidup tanpa malam, aku bisa hidup tanpa siang, aku bisa hidup tanpa matahari, aku bisa hidup tanpa rembulan, aku bisa hidup tanpa apapun saja ya Allah. Tapi ternyata aku nggak bisa hidup tanpa Rasulullah, tanpa Nabi Muhammad SAW. Oh, akhirnya jadilah lagu yang namanya Hakikat Rindu. Tonton di Gus Nur 13 official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serius, Pak. Aku langsung didelok ya. Langsung didelok ya. 10 bulan 10 lagu, Pak. Terus kemudian lagu Penjara Baris Krim. Gitu kan. Hidup dalam penjara belum tentu hina. Banyak hikmah terpendam di sana. Wes terus no kalau ada YouTube. Gitu ya, ternyata banyak hikmah. Belum tentu hina, tergantung orangnya, tergantung kasusnya, Pak. Kalau mau merubah Indonesia, berangkat dari rumah tanggamu. Bahagiakan rumah tanggamu, angkat derajat keluargamu, bahagiakan anakmu, bahagiakan istrimu, mantap ekonomimu, maka lahir karakter berdaulat dalam dirimu, maka kamu tidak akan bisa disuap. Siapapun yang akan nyalon, menemui dirimu, ngasih beras, ngasih kaos, maaf Pak, aku nggak butuh kaos, nggak butuh beras. Nek awamu jujur, tak pilih pasti, kau sambayan, kau nyogok. Oleh asaman kurang aku sing infakno duitku. Bila perlu terasku tak infakan buat konsolidasi. Tiap malam rapat, aku sing ngasih mangan. Sing penting awamu jujur. Begitu terpilih, makmurkan rakyatmu. Wis, aku cukup. Kau usah ngei beras. Pisono bila perlu, ayo. Apa kok negara kocar-kacir ini lah sampean masalahnya Pak. Dikai beras 1 kilo mendem. Dikai
kaos 20.000 wis ngelayar sampean ya. Jangan, Pak. Siapapun nanti. Ini nggak ngomong politik saya, siapapun. Walaupun Pak Anies Baswedan. Saya tahu ini, kayaknya umat Islam lagi terpesona ini sama beliau ini. Terserah. Tapi kita lihatlah, bikin kontrak politik. Aku nggak jaluk apa-apa Pak Anies. Begitu tegakkan hukum Allah, makmurkan rakyat, selesai. Nggak usah ngeduit nang aku. Terus tanya satu sama Pak Anies nanti, ini lewat Pak Taufik, Pak Wahyu. Pak Anies, saya akan mengkerahkan semua asetku, hartaku. Tapi aku punya satu pertanyaan. Di belakang sama nono cukongi ora? Ngono wae. Kalau di belakang sama ada cukong, ada oligarki, ya udah blacklist. Apa mana kalau partainya penista agama semua ada blacklist, terserah. Kan gitu, Pak. Barakallah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pembuka yang berwarna tangan nanti untuk panas-panasnya di belakang. Selanjutnya yang kaitannya dengan hukum, ya, politik. Nah, ini bukan pakarnya, Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Mikir ketah kali nih guys ya. Ini peka walaupun di sini nggak apa-apa, Oke. tapi kalau dipegang tambah bagus. Nah, kon kulature. Nah, peka sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak ingkang tansah kula bektosi sepindah kita ngaturaken kunduk syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking palilaipun kita sedaya saged kempal wonten majelis taklim ing dalu menika. Mbok tuwek. Sholawat lan salam tansah rumentah dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebering dumateng para sahabat tabiin keluarga lan sinten kemawon ingkang ngugemi risalahipun menika suluipun Pak Dalang. Tok 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 tok. Oh niki guyon-guyon niki pun kompromise soalnya napa ajeng mlebet mriki niku pun ditelepon kali Mbak Ati. Pak polisine pirang-pirang malah beneran ya polisi kayak minimal motorku ora lecet gitu ya. Nah, banku ora gembos. Nek ana polisi kayak mobilku lecet banku gembos ya berarti polisinya ora bener. Nggih to? Ndak apa-apa. Makanya kalau ada Pak polisi pun mikir mang taruh mriki mawon nggih. Niki wong ngendikane Gus Nur leres. Selain menungso kalih jin nggih enten polisi nyata teng mriki nggih. Oh iya. Enten polisi. Mboten napa-napa nggih. Saya tambahkan dari persahabatan saya dengan Gus Nur ini sudah lama ya. Jadi tadi Gus Nur menceritakan kita semua ini insya Allah lillahi ta'ala walaupun itu sebenarnya ada di dalam hati tapi secara dohir bisa dibuktikan. Saya itu kalau memberikan keterangan ahli di pengadilan itu honor bersihnya 1 jam bicara di pengadilan itu 20 juta di luar tiket pesawat, hotel, dan kalau saya pengen leleh duding. Saya pernah memberikan keterangan ahli di pengadilan Medan itu waktu itu gubernurnya Pak Pujo itu yang ketangkep KPK itu ya. Jadi tarif saya mahal, maka yang tinggal ke Gus Nur itu betul. Lah aku rene iki untuk pamrih apa? Kalau ada yang mencurigai ya percuma. Nuwun sewu. Ini jamaahnya beliau orang Karanganyar dadi laskar mlebu penjara sing bebas kuwi aku, ya aku ora dibayar malah kenaan 10 juta. Pengacara biasanya dibayar, pengacara malah kena 10 juta. Pak niki kula mboten gadah harta gini-gini. Ya udah malah lho pengacara ning ndi dibayar lho Le. Pengacara malah jali bayaran. Nggih. Dados nek panjenengan nggih nek tanggane Cak Rata ngono wae blokos itu wae. Cak Rata kelingan syukur harus syukur yo ora kelingan yo bangeten. Nggih ta? Pengacara umumnya dibayar ngetokke kok penjara malah jali 10 juta lho. Ini mboten napa Gusti Allah niku mau asih kok gitu. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sama Gus Nur itu
ya sahabat yang kalau di Solo itu Sinorowe tidak bisa dipisahkan. Wong Gus Dur di Surabaya, saya juga ikut dampingi Gus nggih. Dan saya juga saksi di Palu waktu di pondoknya itu saya tahu Gus Nur ini juga korban fitnah. Jadi waktu Gus Nur ke Solo ini memang akhirnya yang ngajak saya dalam rangka recovery ya. Itulah kelemahan muslimin itu. Ketika kita sendiri sering gosok-gosokan, kelompok lain itu langsung ambil posisi dan itu tidak boleh. Maka di dalam satu majelis ilmu memang harus komplit ya. Ada yang ngaji tasawuf, ada yang ngaji syariat, beliau ngaji syariat, saya ngaji hukum ya. Jadi kalau ada yang tanya dari Intel itu yang ceramah siapa, saya yakin kuwi nek ora polisi anyaran ya polisi gaptek. Ayo masa orang ngerti Ustadz Wahyu ki sapa, Pak Taufik ki sapa, Gus Nur ki sapa. Ada yang tanya, Ustadz Wahyu niku sinten? Ustadz niku guru to. Ayo beliau itu guru. PDM ya PDM. PDM pun Pak Taufik, PDM Solo. Solo Raya, Karanganyar gitu. Makanya kita kalau ada kerusuhan ora iso apa-apa, lah intele bodoh. Lah masuk intel ndadakne kok aku ya tak blasuk ketok. Mangsane padake aku kon jujur karo kowe. Gitu. Jadi kalau saya berkepentingan sama sekali tidak ada. Saya pernah jurkam. Saya jurkam turun itu apa yang terjadi? Pak niki dagangan kula kantun 300.000 panjenengan tumbas kula naik Grab dereng bayar. Biasanya jurkam itu dikasih amplop. Saya begitu turun itu sungguh benar ya. Di Sondaan itu di dalam paring kesit itu begitu saya turun panggung itu ada ibu-ibu nyodorkan dagangan iki dipendet Pak Taufik sedaya. Kali kula wau numpak Grab dereng bayar. Saya akhirnya ngeluarkan uang ya, dompet saya isinya 400. Saya kalau jurkam itu mesti nggawa duit. Kan panitiane ora mudeng kok. Dikira nek jurkame Pak Taufik mesti sugih rasa dibayar. Cilaka apa cilaka? Mboten napa-napa, tapi saya memang berniat bertolabul ilmi ini insya Allah itu jariah saya, dakwah saya, hujah saya ya dengan cara seperti ini. Dan maka satu ketika saya pernah didatangi Ustadz Indro ke kantor saya, terus dia mau demo, belum lama itu, terus dia dapat pesanan, Pak Taufik niki nun sewu lho, saya untuk pesanan, ora sini neng Solo entuk, asal ojo ono Pak Mudrik, ono Taufik karo Amin Rais. Berarti kelas kula pun dhuwur to nggih. Mas jajar karo Pak Amin Rais, tokoh reformasi kok. Kalau yang sekarang ini kan tokoh repot nasi. Orang untuk sego bingung. Jadi orang-orang yang sekarang diundang dekat dengan pemerintah itu masuk kategori orang-orang yang disegani. Sego basa Jawane, sego ini sego basa Jawa. Dadi niki menusa-menusa sing mboten betah luwe. Ya, mulane disegani, gitu. Bener gak? Sing rada pinter sithik guyune keri to. Sing pinter langsung guyu. Jadi orang yang disegani menurut kosakata bahasa Indonesia dan pemerintahan sekarang itu berbeda. Ya, orang disegani sekarang itu orang yang wedi luwe, maka dia mendekat istana supaya dapat sego gitu, ya. Nah, disegoni. Gitu. Jadi apa pentingnya? Saya berkepentingan karena kenapa tadi di akhir pidatonya Gus Nur ngendika, kenapa negara ini rusak parah? Karena hukumnya tidak tertib. Negara yang bagus itu hukumnya harus di atas. Gitu? Hukumnya harus di atas. Jangan kekuasaan di atas, di bawahnya hukum. Yang terjadi seperti sekarang ini, ya. Kalau sebenarnya kan awake dhewe iki nek diarani peran ludruk itu kan bolo dupaan tuh. Pokoknya mung jengkelit bayarannya hitungannya jengkelitnya ping piro diitung wis semakin kerep jengkelit bayarannya tambah kan gitu. Nggih, bolo jengkelitan ning yo nyatane yo gelem tok. Jadi nuwun sewu, kalau ada pembicaraan tentang mendukung Anies, saya bukannya tidak mendukung. Saya belum siap untuk menyatakan mendukung Anies. Belum ya. Tapi nanti kita tunggu saja. Cuman saya juga ingin yang tidak suka kepada Anies juga jangan memusuhi atau menjelek-jelekan Anies. Leres apa leres?
Karena saya elek-elek Anis ya, Anis tuh lebih pinter, nyatanya ya iso bahasa Inggris ya toh. Ya iso bahasa Inggris kok. Ora kaya sing I know from yours. Aku bingung iki. Oh karepe sing ngandani kowe iki saka kae gitu loh. Gitu toh. Begitu, apa meneh sing ngomong nganggo bahasa Arab dangdut. Ana ohibun dangdut. Lah bahasa Arab ra iso liyane ngertine dangdut, diajak bahasa Arab naam nggih. Wah, ini pokoknya pengajian niki kula mboten cah sing ndelok niku Kang Mas kula niku. Sing mingking niku Kang Mas kula kalih Mbak Yu kula niku. Mboten napa-napa soalé nggih nuwun sewu. Piyambake nek manggi kula nggih kangelan wong kadang kula 3 dina teng omah, 3 dina mboten teng omah. Ning kula kalih Gus Nur sih kendel Gus Nur. Gus Nur iku omahe pirang-pirang kali sak isen-senane. Tikat. Tikat. Ya. Jadi hancurnya sebuah negara itu kalau intelektualnya, orang yang berpengetahuannya semua menjadi manusia yang disegoni ya, gitu ya. Makanya saya tidak berada pada wilayah itu. Kalau kita lihat semua pergerakan baik itu 1908 ya, 1920, 28 ketika lahirnya Sumpah Pemuda sampai tahun 44 dan kemudian 45 yang memerdekakan negara Indonesia itu adalah anak-anak muda. Ya. Yang ngetik itu namanya Soekarni, ya. Terus kemudian Bung Karno dan Pak Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Jadi kalau sekarang ada yang mengkooptasi seolah-olah yang memerdekakan Bung Karno, ki mesti maca sejarah ora tutup. Ya. Tur entuk doktor ning doktore HC, humoris causa, gitu. Bukan honoris causa, honoris causa masih mending untuk ana karya tulis humoris causa, dokter nggo guyon-guyon ngene. Nggih. Nah, entuke saking Museum Rekod Indonesia. Nggih, nek kula saking perguruan tinggi. Kenapa seperti itu? Karena memang dari waktu ke waktu yang paling gampang merendahkan martabat manusia itu lewat pendidikan. Makanya pendidikan di kampus ini saya buka aja ya. Saya dulu kan ngajar di UNS. Tetapi karena saya itu dianggap radikal, terus terang saya pernah membela HTI, termasuk membela Gus Nur itu saya sudah tidak boleh lagi membuat surat, dibuatkan biasanya seorang ahli itu memberikan keterangan, dibuatkan surat keterangan, kalau bukan dekan ya ketua jurusannya, prodinya. Dulu saya basisnya S2 karena saya ngajar S2 di Fakultas Hukum. Jadi saya dulu ngajar di Fakultas Hukum itu politik hukum, kemudian tindak pidana korupsi dan hukum dagang internasional dipreteli. Padahal jaksa-jaksa polisi itu kalau saya yang ngajar seneng. Karena saya paham praktek, ya. Yang kedua, saya juga bisa menjelaskan lebih pas dibanding mereka-mereka yang guru besar, ya. Karena nggak punya referensi, ya. Akhirnya saya cuma mengajar mata kuliah yang politik hukum itu sudah tidak boleh karena mungkin mereka takut karena mahasiswa saya polisi jaksa. Kemudian saya hanya diperbolehkan mengajar tindak pidana korupsi dan saya mulai kelihatan saya tidak diberi waktu tempat ngajar itu. Pada saat saya mengajukan diri, saya mau jadi ahlinya Gus Nur, akhirnya saya ngajarnya tidak hanya di UNS, saya minta surat keterangan ahli dari Juanda. Jadi waktu saya berangkat ke Surabaya dan Palu itu saya sudah tidak lagi menggunakan surat keterangan sebagai dosen. Tapi UNS sekarang kalau ketemu saya ya bingung. Kenapa? Karena yang magang di tempat saya itu mahasiswa Undip, mahasiswa UGM, mahasiswa UNES. UNS saya persulit, jujur aja, mahasiswa UNES kalau magang di tempat saya tanda tangan basah kalau bukan rektor dekan, tidak mungkin itu. Sudah sengaja saya persulit, kamu mempersulit saya. Jadi kantor saya itu sudah diminati mahasiswa UGM, mahasiswa Undip, mahasiswa UNES. Jadi bukan hanya mahasiswa UNS, ini di kantor ini masih ada 14 mahasiswa UNS. Ya biarin aja karena nuwun sewu. Kalau belajar hukum kan tetap harus belajar pada orang yang ahlinya leres napa mboten. Golek kantor-kantore sing cetha, kantore ning mburi kantor pos ya sapa sing arep magang, gitu. Kantore ning
toko besi ditempel. Kalau tempat saya kan kantor beneran 3 ruko. Mahasiswa disediakan 1 komputer, 1 laptop. Wifi-nya gratisan, gitu. Nah, karena dia mempersulit saya kan podo karo bebasan menapa itu mijet wae ngeranti, gitu. Kecil banget tak selentik itu, biarin aja sini biar disampaikan ke saya. Jadi kalau ada mahasiswa UNS magang di tempat saya susah, memang tak gawe susah. Karena dekan kamu sama rektor kamu juga bikin saya susah. Iya, jadi di tempat saya sekarang itu adanya UGM, Undip, UMS, UNS-nya nggak ada. Oleh karena itu intinya apa yang saya ingin sampaikan? Hidup manusia itu ojo sopo siro sopo ingsun, ojo dumeh, gitu. Dumeh pidato bahasa Inggris, please come to my country to sakit in peace. Iki bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris di Inggris ini. Nah, betul. I want to empret. Tak bales. Yes, I do pak you. Jadi tidak boleh hidup itu sapa sira sapa iso, termasuk siapapun yang sekarang sedang memegang kekuasaan jangan memperlakukan hukum seperti ini. Nggih to? Giliran awake dhewe sing ceramah digoleki kesalahan. Ini yang baru terjadi kan. Gus Nur itu saya juga lihat videonya yang terbaru. Gus Nur itu tidak menyebut Habib siapapun digolek-goleki, dihubung-hubungi sama Habib yang tinggalnya di Pekalongan sana, nggak ada hubungannya. Apa seperti itu, ya? Kapolri kita ini yang terbaru ini walaupun Nasrani sudah baik. Dia buat surat edaran nomor 2 2021, kasus-kasus ITE itu harus didamaikan lebih dulu. Jadi Gus Nur ini terlanjur masuk penjara karena peraturan itu baru keluar, dan salah satunya karena memang saya bersuara keras. Baru saja kemarin saya wawancara dengan Refli Harun, kolaborasi itu sudah dilihat lebih dari 2,5 juta. Ya kan, karo penduduk Solo sing nonton YouTubeku, kayak sing nonton YouTubeku, ya. Apa meneh sing kene nontonin nenek wifi gratis. Jadi ini persoalan kita, bangsa kita itu sedang dalam proses didegradasi, diturunkan, dijauhkan. Makanya silaturahim seperti ini wajib didahulukan. Masjid itu pusat kegiatan, ya. Jadi kalau sekarang kan model-model negara sekuler itu masjid nggo sholat, tapi nek ngomong politik ojo ngomong neng masjid. Tapi nek kampanye dukung bupati, dukung presiden entuk neng masjid, kan itu. Nek presidennya kuwi, gitu. Kuwi sapa? Mukidi. Saya masih ingat Gus, saya itu waktu kampanye selalu nyanyi, salam gigit jari siapa suruh pilih Mukidi. Remuk mo ambiar. Jadi sebuah negara dikontrol akan menjadi lebih bagus kalau hukum itu berlaku secara equal, ya. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa mengatakan seseorang adil? Kalau saya ini sebagai, ini pas ya komposisi hakim. Ini hakim sebelah kanan, saya ketua majelis sebelah kiri, ini hakim garis sebelah kiri itu. Kiri, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, putusan saya adil atau tidak yang menilai saya atau panjenengan? Anda yang di luar pengadilan, itulah yang disebut hukum progresif, itulah ajaran Islam. Bedanya Islam dan ajaran Londo itu di sini. Jadi ceramah saya intinya di sini. Ini disertasi S3 ini. Kowe nek ngrungokke mbayare $200. Jadi kelebihan hukum Islam kenapa disebut progresif? Karena hukum Islam yang menghukum itu korban. Leres napa leres? Nanti dikupas Ustaz Wahyu. Jadi kalau ada satu peristiwa kecelakaan yang berhak nuntut dan kemudian meninggal, yang berhak nuntut itu ahli waris korban. Nah, bedanya apa? Kan kemungkinan disogoknya sangat kecil karena negara ini hanya menjalankan perintah dari warga negara. Kalau warga negara itu memaafkan, biasanya dengan diat, pengganti itu gede banget.
seperti Suminem dulu sampai 20 miliar supaya tidak dihukum pancung. Jadi tinggi sekali nilai keadilan, maka Islam kan mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Terus apa leres? Edak dadi ustaz iki. Saya pakai peci ini juga ada simbolnya. Mergo arep ana polisi malah tangguh. Jane aku ora tau nganggo peci ngene iki ya. Simbol perlawanan. Palestina sumber perlawanan terus mboten. Nah, kembali ke urutannya, apa bedanya hukum positif dan progresif? Islam itu lebih maju. Hukum positif itu pertanyaannya. Kalau ini ada satu proses tabrakan, ya. Nggak, ceritanya itu ajalah pabrik cat itu, ya. Pabrik cat yang nabrak anak polisi. Kalau ada satu peristiwa, ya, pidana, kemudian korbannya dipegang polisi, itu sudah selesai urusannya. Karena masuk namanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu dimulai warga negara yang melakukan kejahatan diperiksa, ditangkap polisi, kalau ada bukti-bukti kuat ditahan, kemudian setelah selesai penahanan bawa ke jaksa dituntut bawa ke depan persidangan, menjalani persidangan, dihukum. Itulah disebut hukum positif. Nah, artinya hukum positif itu hak warga negara sudah diwakili oleh penegak hukum. Betul ya? Pertanyaannya, nek penegak hukumnya korup, kira-kira melindungi korban apa tidak? Tidak. Nun sewu lho, nggih. Iki ora ngenyek lho, ning kira-kira iya nyatan gitu. Ya. Kalau misalkan penegak hukumnya itu disuap, gitu. Lho nyatane ada orang yang membunuh harusnya dituntut hukuman 15 tahun, ternyata cuma divonis 1 tahun kok. Leres apa leres? Ibu-ibu ngonekke bojone karena mendem dituntut 1 tahun. Loh, niku edan apa kentir? Nek kula niku antara polisi, jaksa, tir padha irenge, kentir padha gendenge. Nggih to? Loh, apa salahnya? Itulah hukum positif karena keadilan diletakkan pada penegak hukum. Kalau penegakannya hukum korup, selesai. Hukum Islam lebih maju dari itu. Polisi mbok sogok, jaksa mbok sogok, hakim mbok sogok, sepanjang keluarga korban tetap menuntut mati. Leres apa leres? Kira-kira kalau dibandingnya hukum positif karo progresif enak endi? Oke. Kok positif enak negara. Progresif itu Islam, modern itu progresif. Dirungokake sik. Aku sesuk kan ngaji ra gelem aku. Mahasiswa ini bodoh-bodoh. Hukum progresif dengan positif bagus mana? Pintar. Tapi suaranya ra cetha lulusnya wing 80. Enggak ada yang dapat nilai A. Enggak ada. Kandhani sik bocorane. Jadi hukum progresif itu letaknya di keadilan masyarakat. Kalau masyarakat menyatakan adil, maka negara itu disebut adil. Kalau ini enggak, keadilan diletakkan polisi, diletakkan jaksa hakim. Jadi nek wong ngonek-ngonek ulama menurut polisi orang melanggar hukum ya ora iso tekan pengadilan. Terus mboten. Nek menurut polisi walaupun wong ngomongi wis ora krungu ya, sing krungu mung tembok tok tetep dilebokke pidana. Laras napa laras? Lah seperti napa niku jenenge kasusnya Ahmad Dhani, nggih. Idiot itu memang ada. Sekarang ketangga Rocky Gerung disebut dungu ora iso apa-apa wong KUHP ra nek pasal dungu. Nggih to? Jane nek dungu ya kasar. Lebih kasar. Dungu itu nek padha karo wong ditekoki bahasa Inggris yes or no, jawabane or. Niki walaupun kompak kok Pak Taufik, ampun galak-galak lucu-lucunan, sing kesinggung ya karepmu kowe kesinggung sing menungso berarti. Nek ora kesinggung ya kowe jin. Jadi terakhir yang ingin saya kembangkan, maka di dalam Islam itu ada 2 ajaran penting. Islamic worldview. Apapun putusan kita harus berlandaskan Islam, mau budaya Islam. Gitu, mau bicara sejarah Islam, ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu mengenal sistem yang disebut closed loop system. Nanti Cak Roto sih bisa menjelaskan. Closed loop system itu seperti sekarang ini. Di antara misalkan jamaahnya ada 300, jualan madu, beli madu dari sini. Oh, saya pengen gomis, beli gomis ya dari jamaah saya. Jadi beredarnya uang di situ. Itulah kunci kenapa pondok pesantren itu ditakuti.
Jadi bukan karena terorisnya pondok pesantren itu pusat mencetak dai, pusat mencetak pemimpin, dan pusat kegiatan ekonomi. Leres napa leres? Karena ada beras di situ, ada menopo kasur. Bayangkan di pondok, saya juga punya anak di pondok semua, meskipun saya ini produknya produk Jepang, tapi saya tetap anak saya pondok sebab bapaknya reso ngaji. Titip ke wong liya, gitu. Jadi anak saya itu lulusan Gontor yang sulung. Sekarang ngajar bahasa Inggris. Yang kedua itu lulusan tempatnya Pak Yusuf Al Mukmin, ya. Yang ketiga itu juga Pak Yusuf juga SMA Pitu, SMA Artis. Tapi SMP-nya SMP Insan Cendekia. Nah, artinya apa? Bahwa ketakutan terhadap berkembangnya Islam itu sebenarnya sekarang ini adalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Roto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu, jamaah kajian rutin. Kajian rutin ngaji segoro yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bermuajahah. Ya, kita niatkan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, manusia pilihan Allah untuk kita, satu karunia terbesar. Kita berhutang banyak kepada beliau. Orang tua itu hanya sebagai jalan kita melihat dunia, tetapi Rasulullah itu torik kita, wasilah kita, jalan kita untuk bisa melihat akhirat. Kita ini manusia akhirat, kita berpikiran juga harus akhirat. Gus Nur dengan pengalamannya yang luar biasa. Rindu tertinggi itu ternyata bukan rindu pada tiap hari yang kita lihat, malah kita rindu itu kepada sosok yang belum pernah kita lihat. Sampai Rasulullah menyampaikan, beliau mencari ikhwani. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kami ini temanmu. Bukan, kalian itu adalah sahabatku. Temanku itu adalah mereka kelak tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku, dan mereka mendapatkan 50 kali pahalanya lebih besar daripada kalian. Kalau ceritanya dari Gus Baha, malaikat itu diajar dengan matematika. Matematika itu ternyata saran masuk surga juga bisa, Pak. Jadi semua angka itu memang dimulai dari satu, dan satu yang maha satu itu hanya Allah. Sehingga malaikat itu ketoke mantuk-mantuk, kita yo pinter gitu. Kayak jenengan mau progresif nopo positif? Positif. Akhirnya udah masuk. Jadi di malam hari ini ya Bapak Ibu, sebetulnya manusia itu akan mengalami apa yang telah disunahkan, apa yang telah disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu harus kita yakinin beliau itu telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala perkembangan dunia sampai nanti itu di akhirat. Makanya Rasulullah itu jangan ditanyakan jenengan maksud Rasulullah itu eruh swarga neraka, itu salah, jenengan yang salah. Jadi Rasulullah sudah ditunjukkan nanti ada umatnya model A, umat model B, umat model C. Walaupun itu belum terlampaui. Bahkan suatu ketika itu jadi satu bukti nyata ketika Rasulullah itu dalam perang Khandaq, ada satu batu besar kemudian dipukul Rasulullah, ada kilatannya sampai Yaman. Ada kilatannya lagi 2-3 kali. Akhirnya apa? Beliau menyampaikan, kelak umatku akan menaklukkan Persia, kelak umatku akan menaklukkan Romawi. Dan itu terbukti. Jadi Rasulullah itu dulu itu mungkin sudah melihat kita itu ngumpul kayak begini, ini mbuh teko ngendi ra mudeng, mbuh diomong ke apa ra mudeng. Kuliah tadi bayarnya $200, Pak. Mau nyebutke positif po progresif itu bayar $200. Itu $200. Kemudian Gus Nur dengan pengalamannya yang luar biasa itu juga mendapatkan satu karomah, satu keutamaan yang mungkin tidak didapatkan orang lain. Dan tiap kita itu punya karomah. Kita itu punya yang namanya pemberian Allah yang tidak diberikan pada orang lain. Nah, cuma permasalahannya satu, sadar apa enggak? Nah, dari ratusan jutaan miliaran manusia itu banyak yang tidak
sadar, sehingga mereka mendewakan yang namanya kehidupan itu dengan akal. Jadi manusia itu sebetulnya itu hanya dinilai dari 4 hal, tetapi saya cuma mungkin 2. Kemuliaan manusia itu yang pertama cuma karena akal. Karena mereka itu dikatakan punya akal, sehingga mereka disebut dengan manusia. Akal itu tandanya ya cuma 1 kata, Pak. Waras. Karena di dunia ini ya enek sing waras ning ora sehat, enek sing sehat ning ora waras. Nek jenengan pilih sing pundi? Aja milih liyane lho. Kalau milih liyane mesti milih apa? Sehat waras. Akal ini penentu kita, apakah kita akan sama dengan makhluk selain manusia ataukah kita akan melebihi daripada malaikat. Ya cuma 1 kata ini, akal. Karena dengan akal itu nanti akan didukung dengan yang namanya agama. Ad-din, agama. Kenapa kok agama diletakkan setelah akal? Karena hanya orang yang berakal saja yang akan memahami agama ini. Kalau jenengan itu memahami agama tanpa akal ya, padha wae grudak-gruduk ngono kae. Dan akhirnya kita akan mendapatkan satu kepastian itu ketika Allah memberikan kalamnya, Allah memberikan firman-Nya yang berupa Quran. Itu adalah kepastian yang paling pasti. Kalau ada orang menyampaikan yang namanya Quran itu cerita-cerita biyen wis enek. Ya, kalau ana wong ngopong wah ngapalke Quran kok gawean kok ngapalne Quran, dulu itu sudah ada yang bilang begitu. Kalau dulu itu sudah ada, sekarang ada, berarti kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah akal dan agama, kita meyakini Rasulullah SAW itu sudah memberikan satu rambu-rambu bagaimana keadaan akhir zaman. Di akhir zaman itu banyak pejuang itu memang mendapatkan ujian lebih berat daripada yang mereka tidak berjuang. Jadi ana wong nyuwara banter di penjara kuwi pas. Itu berarti akhir zaman tenan. Ning awake dhewe aja ora iso ngaji kok. Bukan, kita kan bukan suara keras enggak. Jadi kalau ada ulama itu saya masih ada positive thinking. Ya memang sunnahnya itu begini. Kalau sudah rantamannya begini berarti semakin dekat kemenangan. Jadi kita tidak pernah berpikir wah koyo ngene koyo enggak, jangan. Kehidupan kita itu hanya pada satu titik. Rasulullah itu pernah dengan para sahabat itu garis cuma satu kotak begini. Itu satu kotak begini, kemudian satu titik di tengahnya. Kemudian digaris red, mentok sampai garis di sini. Beliau menyampaikan, kamu tahu artinya ini? Para sahabat menyampaikan tidak. Tidak ya Rasulullah, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kehidupanmu dan sampai ke garis ini kematianmu. Dan setelah kematianmu ini sudah bukan urusanmu karena akan tergantung dari amalmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang totalitas itu pasti punya tempat. Kalau kita di dunia ini hanya mendengarkan yang negatif-negatif, kemudian pikiran kita juga ikut negatif, berarti kita telah tersita dengan omongan orang. Kita tidak merdeka. Kemarin kita mendapatkan kabar MUI mau dibubarkan. Saya cuma tertawa. Iki jane iki sing ngomong kuwi umpama halal ngono apik jane. Tapi ternyata enggak. Ternyata kita itu hidup di negeri yang kita sayangi, kita cintai ini dengan proses semacam ini. Jadi kita anggap itu ya omongane wong pengen tenar saja. Mereka cari panggung, mau membubarkan MUI, ada pendeta sing etok-etoke gaya ya ta. Iku nek ditatai tenan ya mikir jane. Dan kita itu juga nunggu. Wani tenan apa ora dibubarne. Karuane sisan. Nah gitu lah. Karena kita juga tidak bisa pol ya pol, ora ya ora. Kita itu ya yang namanya umat Islam itu sebenarnya umat yang paling enak kok. Kalau diluangkan ya kita sangat luang sekali. Kita dibaiki orang, kita akan membalasnya dengan yang lebih baik. Gitu loh. Jadi kalau kita ini mendapatkan berita-berita kayak gitu, kita esemi dulu. Wah, lagi mau golek panggung. Hanya itu sensasi. Kadang kita juga harus berpikir, wong ngomong ngono kuwi karepe apa to gitu loh. Oh, ternyata mau pengen iki sing nolak piro, sing ora nolak piro. Padahal mereka yang tidak nolak itu mungkin lebih parah daripada yang nolak. Betul itu. Dadi sing ketok dari itu paling siji loro, sing ora ketok, sing nolak ora ketok itu lebih banyak. Dan itu lebih luar biasa itu. Mau ngenteni sempritan itu.
Kalau sempritane dibuka tit, wah kuwi sing di wedhus-wedhuse ditokke bojone mana ya digua itu tinggal ngono wae. Kenapa? Karena sempritan. Dan yang nyemprit itu cuma satu kalimat kok. Gitu loh. Dan kita tunggu itu, ning ora usah kesusu. Kadang kita berpikirnya itu, "Wiki ndang-ndang ora ndak bisa." Level kita itu level kita mau nunggu wangsit. Nunggu wangsit itu apa? Akan tiba saat yang pas, momen yang pas di mana kita bertaruhnya itu dengan pertaruhan yang pas. Takbir. Pokoknya aja mikir sing kesusu. Wong gak kena kesusu ki terus yo. Hasilnya ya kayak gitu. Kita itu sabar, karena sabrul rasul iman. Yang namanya sabar itu kepalanya iman. Jenengan iman ra ndek sabar ra kacek. Sabar tok ra iman kuwi ora wong cerdas. Maling sithik karo ke hukume padha. Ya iki beda ngerti ya Pak. ini saya ndak ngajar. Kadang kita berpikir sampai ke situ. Kalau sangatnya itu urung teko, momennya belum datang, ya udah. Kita punya tugas. Apa? Ya, kita persiapan saja. Yang namanya siap itu ya enek sing siap tenanan mencereng titik kesel dhewe ya ta. Wah, kesel selesai. Ada orang itu tahapannya cetok, oh modelnya ngene, oh bakno mung kaya ngene, berarti udu iki sing main kae. Oh nek sing main kae dolanane modelnya ngene iki. Ya begitu loh. Dadi awake dhewe yo sing pinter, aja gampang nesu. Karena akal kita itu hilang ketika marah. Makanya menungso kuwi nek marah kuwi ketoke ora ndek akal, berarti ora waras. Kalau ndak waras, ya udah selesai. Apa wae ra ketok, lek gelas apa ilang semuanya. Nguncalke duit wis disebar. Kuwi mung amarga marah, gitu lah. Makanya akal kita yang menjadi kemuliaan kita itu kita jaga betul. Yang menjaga itu apa? Agama. Agama ini yo jenengan ora usah terlalu memberatkan diri, sing slow. Saya ditanya, hukum sholat berjamaah niku napa? Ha nek Gus Nur napa, Gus? Hukum sholat berjamaah wajib. Golekno hadise. Nah, pendapat para ulama yang namanya jamaah, sholat jamaah itu muakkadah. Tapi kalau sholatnya wajib. Balene. Ini ilmu, kita bicara ilmu. Jadi kalau sholat wajibnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Dalam keadaan apapun jenengan wajib. Hatta jenengan mentik-mentik, melek kelip-kelip wajib. Allahu Akbar dibatin wajib. Setruk iso mung kedep sholat wajib. Tapi untuk berjamaahnya itu muakkadah karena ada afdholiyahnya. Keutamaannya nek dhewe salat dhewe kuwi ganjarane siji nek ditampa. Nek jamaah ganjarane dilipatkan 25 sampai 27. Pasti diterima karena apa? Ada satu jamaah itu khusyuk, semuanya kena. Apa meneh imame khusyuk, jamaah keri pikirane wis udan gremes, mepe gapah hasil jedeg meneh. Tapi dia mendapatkan fadilah dari imam yang khusyuk. Nek imam kok ngantuk ora khusyuk, imam ngendi ya? Kalau imam kok sampai ndak khusyuk itu malah ya cilaka dong. Imam Nusantara. Iki kena. Saya tadi pakai belangkon pagi, satu aja kita kaya saya bilangnya ya casing itu kadang beda ndak apa-apa. Wong ya ora haram gitu kan. Saya pecinta batik, pecinta semua belangkon. Dari Papua saya belangkon itu ada, tapi dari Papua dibawakan koteka. Saya ngarep nggo kapan? Nggak ada teman Papua pulang itu tak bawakan ta. Lenggo apa ora kanggo digawake. Gawake cewek Papua ya ora seneng. Nggak seneng juga ya. Lah mau gimana? Oleh karena itu teman-teman nggih. Jadi Islam itu akal kita, ra'yu kita gunakan. Ini dijaga betul kewarasannya itu. Wis ora usah kesusu. Karena kita ini cuma adok, kita itu cuma pengikut. Akan ada pimpinan yang akan hadir untuk sempritane tit. Pasti semuanya akan berangkat. Sing mendem mari wis kuwi.
Sing mendem mari, sing maling mari, sing malah teteh bengek mari. Apa meneh sing diutang akeh kuwi ngarep dhewe. Urip ya mung diutang kaya ngene, bablaske gitu kayak gitu. Jadi kehidupan kita itu ya ini kewarasan kita. Kita nggak usah terlalu responsif terhadap semua isu. Sing slow. Nggak usah mikir terlalu, wah engko dibubarke tenan, angel Pak, angel. Jenengan bubarke RT wae angel meneh apa meneh MUI sing isine Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al Irsyad semuanya ada kok. Wong kuwi pinter kabeh Pak. Nah awake dhewe dibubarke iso. Amarga nek Pak Topik nek lecet berarti sing ra iso sing jaga. Ya monggo, jadi kita ini umat yang akhirnya itu akan kembali kepada Allah. Awalnya itu kepada Allah, akhirnya kembalinya kepada Allah. Selama tujuan kita itu, pasti kita tidak akan tergesa-gesa. Santai. Tidak usah terbawa kepancing sebuah suasana. Itu apa di kebuanteran kuwi yo elek. Karena wong ki anggere banter kena dihitung. Dadi ning Solo ki pokoke anggere amen Rais, Mudrik, Topik kuwi ra nyuwara aman. Nek salah siji nyuwara kok nggawa cah loro liyane anak kuwi. Kuwi kena gegeran gitu loh. Dadi monggo lah ya. Jadi kita kajian segoro itu sing slow gitu loh. Jadi kita melihat bahwa Islam itu satu agama yang pasti menang. Itu keyakinan, agama yang pasti menang. Yang kedua, kita tidak boleh berberat-berat dalam beribadah. Ini baleni naik, kita kok kaget nih ya. Kita itu tidak usah berberat dalam beribadah. Kita beribadah itu yang wajib dulu itu fokuskan. Fokuskan sampai titik kenikmatan lezatnya kita melaksanakan yang wajib. Kemudian kita minta sama Allah dipermudah untuk menambah dengan yang sunnah. Karena banyak di antara kita yang wajibnya kelipuk. Zakat itu wajib, siapapun jenengan itu wajib. Kalau jenengan punya mbuh nisabmu pira itu wajib. Kenapa? Karena itu tempat untuk mensucikan. Itu namanya syariat yang jenengan tidak bisa mengcounter ini. Salat subuh itu 2 rakaat ki wajib, arep 3 4 ora iso. Karena memang hanya 2. Mau dilaksanakan di rumah ya loro, di masjid ya loro. Jenengan minta fadilahnya apa ndak? Ndak ya ora apa-apa, wong kuwi pilihan. Tapi yo kebangetan, si jurung karuan ditampa kok. Nek krungaten mbok yo gage yang paling mau 5 menit atau seperempat jam. Kenapa ndak? Sama, masjid ini juga begitu. Dana di masjid itu jangan banyak-banyak. Apa meneh nang rekening ojo oke. Nang rekening itu 0. Tiap bulan 0, tiap bulan 0. Per sore ini ada TPQ, per malam ada pengajian. Gunakan itu aja munggo ngeceti tok. Gunakan itu. Nek aja nggonyanganmu balik ndak nyi. Nah kuwi oh iya. Kuwi jane ya ora apa-apa. Jadi kehidupan itu sebetulnya di pendidikan itu, Pak. Jenengan bisa ngebangun masjid besar bisa. Kerja sama dengan negara yang lain minta bantuan ngejoke proposal ratusan juta turun bisa. Orang itu berinfak tuku semen nggo masjid iya ning nek kon jamaah. Kuwi ketok ya abot walaupun horene iki nang kuping gitu. Allahu Akbar ditutupi. Kenapa? Karena memang untuk memakmurkan masjid itu berat, tapi comben wae dibahas. Coba saya bayangkan ngeten. Kalau jenengan-jenengan yang ada di sini takmir masjid bisa menyampaikan kepada jamaahnya, Bapak Ibu, mbok tiap hari jenengan itu saving kelbokne infak itu 1.000 atau 2.000 rupiah. Oh, udah ketinggalan 1.000 2.000. Masjidnya ketinggalan. Enggak apa-apa no, Pak. Kalau jamaahnya banyak kan luar biasa gitu loh. Jadi ketika 1.000 2.000 itu kita kelola betul untuk memakmurkan gaji ustadz sing TPA. Karena saya itu mubeng di Karanganyar itu hampir 12-an tahun ya. Saya mendapati guru TPA ustadz-ustadzahnya itu free. Kon ikhlas. Bayangkan jenengan duwe anak sekolah TPA tapi ustadze gratis. Kira-kira ustadze nek SMP nu gelem mulang meh ora?
Nah, kalau sudah SMP enggak mau, SMA pilih nongkrong, rokok, penak. Saya nemu itu buahnya. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Duitnya infak nendi, ganti cat. Nek saiki iki kuning, cete kuning. Saiki abang, cete abang. Kok keramike dadi wes semuanya urusan itu. Dan mereka berpikir kalau ini tak gunakan untuk itu, pahalanya lebih banyak. Salah. Kalau jenengan gaji ustadz-ustadzah itu lebih luar biasa pahalanya. Satu, karena uang infak itu segera disalurkan, artinya yang infak segera mendapatkan pahala. Yang kedua, pahalanya tidak akan pernah habis. Kemungkinan uang itu diberikan makanan pokok. Makanan pokok yang dimakan itu jadi darah dan daging, Pak. Tiap ustadz itu melafadzkan bismillah, kita dapat pahala. Kaya ngono penake. Lah kok jek kalah karo keramik, kalah sama gendeng. Nah, ini kan luar biasa. Kehidupan kita itu dipertaruhkan tidak di sini. Itu loh, setelah garis ini loh, Pak. Ini mati selesai. Amal tidak ada. Kita tinggal melihat saja apakah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nek ngamale awake dhewe insyaallah sithik, Pak. Wis to yakin sithik. Rasa dibandingi karo nabi, karo sahabat ora rasa. Kita itu 1500 tahun jaraknya. Jadi enek cah nom salat nang masjid ki sahape. Enek guru TPA digaji sebulannya itu 600 sampai 1 juta, jos yakin TPA-nya nanti lancar. Ya lancar betul. Dan orang yang berprinsip semacam itu pasti pikirannya akhirat. Dan kita ini manusia akhirat. Kita mau dibunuh ndak, ya kok mati dhewe kak. Nggih ta? Wong wedi ya mati, ora wedi ya mati. Sudah selesai jadi jalan, takdir Allah yang akan sampai pada kita. Mati ya alhamdulillah, itu memang baik menurut Allah. Hidup juga alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk ini loh. Jadi monggo kita jaga dua hal. Yang pertama kewarasan kita, akal kita supaya tetap sadar untuk sehat dan waras. Yang kedua kita jaga agama kita, sinau, belajarlah. Raketang sedina mung sak ayat, raketang sedina ngrungokne pengajian mung sak jam. Kita juga sekarang dengan alat-alat yang ada, Gus Nur, pengajian begini, nyanyi ini ora apa-apa nek seneng timbang ke karo nesu-nesu mak-mak kuwi. Yang ngulek lombok karo merengut kan yo elek. Ngulek lombok ngene karo ne selawatan kan bagus, nyapu. Nyapu ora mung wong sing liwat seneni pitik men seneni itu mbok-mbok kuwi. Berarti nyapu nang emper, berarti sapu pitike tanggane liwat, nelek. Ya ndang, arep piye, Mak? Istighfar apa nesu? Pitik nelek sak nggon-nggon, nek disarati pitik nelek golek WC remuk jenengan. Gitu ya kamu ya. Jadi monggo lah, ayo bareng-bareng. Agama ini pasti menang. Tinggal kitanya bagaimana. Tapi jangan tergesa-gesa. Semuanya itu ada masanya. Ndak usah gege mongso. Kita nikmati ini negeri kita. Ini tetap tempat kita tinggal. Kita tidak cocok, bener ndak apa-apa. Tetapi karena kita punya Allah yang punya segalanya, kita aturkan ke sana. Kalau kita gigi mongso malah kehilangan okeh. Gitu nggih, nek kehilangannya sing cilik-cilik rapopo geden. Ada satu ungkapan matinya seorang alim itu lebih menyedihkan daripada matinya 1000 orang awam. Hati-hati. Nah ini targetnya kita. Jenengan ora usah kesusu, ditonton, wait and see. Seperti Anies Baswedan, yo kuwi perkara mung uang wis to. Langit itu yang menciptakan itu lebih berhak ngatur bumi yang bagian kecil daripada langit. Dia itu lebih kuasa daripada alam semesta. Ke sana saja, tiap doa tangannya diangkat, aturkan ke sana. Penguasa langit itu lebih hebat daripada yang di bumi yang kecil ini. Kita ini tidak ada nilainya. Hingga disampaikan dunia isinya itu tidak ada nilainya. Kematian seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo dijogo. Ora usah kesusu. Tapi kita tetap waspada. Waras,
agama. Nek nomor 34 sok ben wae wong jam 9:30. Gitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.